Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asrihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Amma ba'du. Puji dan syukur hadirat Allah, salawat berakhir salam kita ucap, kita perbanyak, kita hadiahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat di hari kiamat kelak. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu kewajiban orang hidup terhadap orang yang meninggal dalam proses fardu kifayahnya adalah menyolatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, "Shallu ala mautakum." Salatkan kamulah orang yang mati di antara kamu. Dalam riwayat yang berbeda, "Shallu ala man qala la ilaha illallah." Salatkan kamulah orang yang berkata la ilaha illallah. Hadis ini umum. Mau bandit tak bandit, orang baik, orang jahat, kalau mati dia muslim solatkan. Itulah hebatnya jadi orang Islam itu. Sayyid Ali Al-Maliki Al-Husaini Al-Makki di dalam Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, salah satu keistimewaan menjadi pengikut Nabi Muhammad, apabila mati disolatkan, tak mengenal kelakuan. Hari Sabtu yang lalu saya ceramah di Masjid Nur Al-Nur di Panjangkuman di Ekodam. Jadi seorang santri dari Ma'had Al-Mustafawiyah Purbabaru bertanya kepada saya, "Ustaz, kalau ada orang mati ketika hidupnya jarang sholat atau tak pernah sholat, apakah saat dia mati wajib juga kita menyolatkannya?" Di beberapa kitab fikih dijelaskan, innahu idza kana musliman, apabila si mayit itu seorang muslim, fa inna sholata alaihi wajibatun alal kifayati, maka menyolatkannya adalah wajib kifayah. Pamata turikat asima kulluman al-qabi, maka apabila ditinggalkan menyolatkannya, berdosalah semua orang yang mengetahuinya. Mungkin palakan kita yang lagi ini, awak diganggunya, laki digangguinya, rumah dibobolnya, kereta awak dimaliknya. Gerakan awak coba dilawan payah, juga dilawan sakitnya di sini kayak kita. Terakhir terdengar kabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah mati si bandit. Oh, berbeda tanggapan orang. Ada suku kalimat, alhamdulillah, berkurang orang jahat. Ada ketika mendengar ucapan itu, syukurin. Saya tidak menyalahkan ucapan itu keluar dari bibirnya, mungkin sakitnya agak ketahan lagi. Tapi walaupun begitu,
Sangkan palanya kita nengok kelakuannya. Kalau tak disolatkan, berdosa satu kampung. Itulah hebatnya jadi orang Islam itu. Bandit pun dihormati dia, mati. Wa qauluhu tarikan lis-shalah. Adapun keadaan dia meninggalkan sholat semasa hidupnya, la yukhrijuhu an dinil Islam, tidaklah mengeluarkan dia dari agama Islam ini. Illa, kecuali yang Bapak harus dengar. Illa idza akhara wujubaha alaihi fa yakunu murtadan hina'is. Apabila ketika dia meninggalkan sholat itu karena mengingkarinya sebagai kewajiban, maka saat dan detik itu dia murtad, keluar dari Islam. Kalau dia mati, tak ada kewajiban melaksanakan fardu kifayahnya. Rukun Islam itu kan cuma 5, syahadat, sholat. Makanya dimain-mainkan sholat itu. Seluruh dalam tauhid pahaya itu. Buat kau gak sholat tuan? Tak wajib sholat lagi sama aku. Wow, sambar petir, buang, mati, murtad. Yang dimain-mainkan. Seluruh yang lain aja lah, jangan seluruh tauhid. Jadi Bapak jamaah yang muliakan Allah. Amma idza yungkir wujubaha, adapun orang yang tidak mengingkari sholat itu sebagai kewajiban, wa inna makana tarikuha kaslan, dia meninggalkan sholat itu karena kemalasannya, bahwa asih, maka dia itu seorang muslim yang maksiat. Wa hisabuhu, hisabnya Allah Ta'ala, diserahkanlah kepada Allah. Nah, apa yang terjadi? Wassalatu alaihi wajibatun fardi kifayatin ka ghairihi minal muslimin. Maka menyolatkannya tetap fardu kifayah sebagaimana menyolatkan orang-orang Islam yang lainnya. Kesimpulan, apakah kalau orang ketika hidupnya tidak sholat saat mati disolatkan? Tergantung alasan dia meninggalkan sholat. Mana tahu Ustaz dia ingkar tak ingkar? Kalau itu sholatkan. Urusan itu balik. Jadi bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, ketika ada orang yang meninggal dunia, coba bapak perhatikan, lebih banyak orang mengantarkannya ketimbang menyolatkannya. Sekarang lahirkan pertanyaan, kenapa orang tidak ikut sholat jenazah? 3 alasan. Yang pertama, tak tahu cara sholat jenazah. Ayo kita bahas secara instan. Rukun sholat jenazah itu 7. Yang pertama, berdiri, tak ada rukuk, tak ada sujud. Berdiri saja. Takbir dibaca zahar, bacaan dibaca sir. Masa berdiri tak bisa? Kemudian yang kedua, niat. Qasdus syai' muqtarinan dipilih. Menyengaja sesuatu serentak dengan perbuatan. Mau mau sholat ambil dulu. Maka tidak memadai ada orang mau sholat maghrib ke masjid Bukhari niatnya di depan pintu rumahnya. Karena dari rumahnya ke masjid Bukhari bisa saja dia berhenti di tengah jalan, maka putuslah dia itu. Makanya diucapkan ketika memulai sholat serentak dimulai dari lafaz Allahu Akbar dari alif sampai ra. Nah, yang perlu diketahui, niat itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Dia di dalam hati, karena itu amalan hati. Nama itu usolli, itu bukan niat, tapi lafaz niat. Ulama mazhab berbeda pendapat. Ada yang menyunahkannya semisal ulama-ulama Syafi'i, ada yang memakruhkannya semisal ulama-ulama Hanafi, ada yang agak ekstrim lagi, membid'ah dengan level haram
Jadi bapak-bapak zaman dulu, kalaupun kita mau berlapas, maka sekurang-kurangnya lapas sholat jenazah itu nawaitu sholatal janazati ala man hadir. Sengaja aku menyolatkan jenazah yang ada di depanku ini. Selasa semalam saya ceramah pagi di pengadilan tinggi depan lapangan BP. Ada hakim bertanya, aku baru pulang umroh, banyak orang meninggal. Jadi aku nggak tahu ini laki-laki atau perempuan karena jauh jaraknya. Kayak mana bacaannya itu Ustaz? Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha atau buha. Mantap bapak-bapak. Jadi bapak-bapak, sesungguhnya saat kita masuk ke dalam masjid ada orang yang meninggal dunia, kita ingin menyolatkannya. Tak perlu kita bertanya kiri muka selatan barat daya. Inilah ilmu itu pentingnya. Kalau kita belajar memiliki ilmu, tak perlu kita tanya-tanya. Cukup kita melihat di mana imam berdiri. Ketahuan lagi. Jadi di dalam Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah Hasan Salim Al-Kaf, laki-laki utara, perempuan selatan, berarti kanan kiri. Laki-laki sana kan kiblat, laki-laki kepala sebelah kanan, perempuan kepalanya sebelah kiri. Tapi jangan lupa ini tidak qat'i, tidak mutlak. Karena tak ada riwayat dari bibir Nabi mesti kanan mesti kiri. Dua-duanya boleh. Cuman terbantu kita dengan kebiasaan. Imam Ibnu Muflih Al-Hambali dalam Al-Adab Syariah, wa qala Ibnu Aqil fil Funun, berkata Imam Ibnu Aqil dalam kitab Al-Fununnya, la yanbaghi al-khuruju min adatin nasi illa bil haram. Tidak baik kita keluar dari adat dan kebiasaan masyarakat di kampung itu selama kebiasaannya tidak haram, artinya tidak menyalahi agama. Jadi sudah biasa laki-laki kanan, perempuan kepalanya sebelah kiri. Kutunjukkan sekali lagi, ini tidak mutlak. Artinya, jika terjadi kesalahan meletakkan kepala jenazah, tak perlu diputar-putar kereta jenazahnya. Ini betul laki-laki kanan. Tanya imam mana kepala? Namanya aku udah mengangkat, mana tahu itu asal bilang aja. Ini wah, salah itu kata imam. Jadi gimana? Putar, wah. Rupanya di sini ada kancing peniti. Ini wah biasa aja tanda kepala ini mah. Coba kau tengok di TV wah kepala putar lagi. Ya karim. Sekiranya dikasih Tuhan lagi dia hidup 2 detik udah ngomong itu pegang. Jadi bukan kerenda jenazahnya diputar-putar, cukup imamnya beralih posisi. Ini laki-laki, sini dia. Taruh begini, sini dia. Aman kan? Yang paling mudah itu cewek, di kanan tetap di tengah. Kenapa laki-laki di kepala perempuan di tengah? Bingung. Dari riwayat bahwa puncak dosa laki-laki terbesar itu di matanya. Puncak dosa perempuan terbesar itu di kemaluannya. Maka hikmah tasbihnya, kenapa mata ada kemaluan? Karena sesungguhnya tiket surga itu mata dan kemaluan. Jaga matamu, jaga kemaluanmu. Satu tiket terhormat menuju surga pasti kau dapat. Dan ternyata faktor bibir kita ini berdosa ibu gara-gara mata. Coba ibu gak punya mata, bibir ibu mana lancip. Belum lagi datang Ustaz yang beri cerita. Tidak lagi datang seliti yang hitam itu. Senang kan orang terzolim. Nah, jadi bapak-bapak zaman dulu lihat ngomong. Termasuk juga ketika mengusung jenazah. Ini juga banyak kali lebih ini. Mengusung jenazah, kepala atau kaki dulu. Ada yang bilang kepala dulu katanya. Karena orang lahir kan kepala duluan. Datang pendapat yang kedua, kaki lah, orang jangan kan kaki, bukan kepala. Kaki kepala, datang pendapat yang ketiga, cok kalau udah mereka aja susah sekalian. Di dalam pendapat ulama Maliki,
ayyahmilahu arba'atun askhasi wa salasatun wa isnani bila karotati. Boleh ada 4 orang menggendongnya, boleh 3, boleh 2, 1 orang pun kalau dalamnya nggak apa-apa. Tidak, dihukumkan makruh. Dan tahu Samsung dalamnya kuat. Nah, apa yang terjadi? Wala yuta'ayyan al-bintu binahiyatin minas sarir. Dan tidak ada kaifiat mesti mendahulukan kepala ke kaki. Boleh. Udah kepala keluar kepala. Kalau udah kaki, kakilah. Jangan gara-gara itu mundur, maju, mundur, maju. Ini keluarlah besar ini gara-gara itu. Jadi bapak-bapak jangan dimuliakan Allah. Dah, balik ke belakang. Jadi kalau kita lihat imamnya berdiri di kepala, oh laki-laki. Kalau dia di pinggul, oh perempuan ini. Kau usah bertanya kita kiri kanan. Usah bertanya. Kedua ya, lihat ya. Kemudian yang ketiga, rukun sholat jenazah itu takbir 4 kali. Jadi kalau sholat Idul Fitri, rakaat pertama takbir 7 kali ditambah takbiratul ihram jadi 8. Rakaat kedua takbir 5 kali ditambah takbir intikal, bangkit dari sujud menuju berdiri jadi 6. Kayak 8 jadi. Ya bapak-bapak sekarang di latihan 8 Ustaz. Apa itu 8 itu? Dari itu. Jadi takbir 4 kali bersama takbiratul ihram. Kalau tadi takbir 7 kali berbeda dengan takbiratul ihram. Jadi 3 ya. Kemudian yang keempat membaca Al-Fatihah. Asal baca Fatihah nggak lewat. Kemudian yang kelima sholawat kepada Nabi panjang kali pendek kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini instan dulu lah ya. Kemudian yang keenam berdoa kepada mayit sekurang-kurangnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Takbir yang keempat Allahumma la tahrimna itu sunnah. Hafal baca, nggak hafal diam. Inilah alasan orang kenapa nggak ikut sholat tak tahu. Padahal cuma berdiri, kurasa sholat jenazah Pak 3 menit nggak seberapa. Tapi pahalanya gila-gila. Yang kedua apa penyebab orang tidak ikut sholat jenazah? Karena nggak tahu fadilah. Padahal dalam beberapa hadis Nabi dikatakan, man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qirat. Siapa yang ikut menengok menyolatkan jenazah dia dapat 1 qirat. Qirat. Wa man syahida hatta tudfana falahu qiratan. Kalau ikut dia menguburkan jenazah itu dapat 2 qiratan. Bukan proton itu pun di Malaysia. Qiratan. Maka ditanya sahabat kila, wa ma qiratan ya Rasul? Qala Nabi bersabda, mislul jabalainil azimain. Semisal 2 gunung yang paling besar. Tentu yang paling besar di Arab Saudi itu Uhud. Berarti nyolat kubur dapat 2 gunung. Kenapa orang nggak mau berebut? Karena pahala itu abstrak, ada tapi tak kelihatan. Coba kata Nabi, sekali ikut sholat jenazah cair 1 gunung emas, berebut gunung jadi. Sama hadis di sini. Kata Nabi, "Lau ya'lamun nasu ma bin bid'ah wa shafil awal." Kalau tahu orang itu betapa hebat sholat berjamaah di sholat di saat pertama ketika berjamaah, mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan diundi. Coba Bapak, pernah orang berlomba biar di sini? Nah, ada. Ada cuma bilang Bapak, saudara-saudara, mari kita isi satu-satu kosong yang di atas atasnya. Bukan cuma ya dikasih bunuh lah. Inilah kekurangan kita nih Bapak.
Baru bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik, azan ini pahala besar. Sudah pernah aku jelaskan itu. Saya tergoda gara-gara doa Nabi, Allahumma arsilil a'imma waghfir lil muazzinin. Kasih petunjuk imam, ampunkan dosa tukang azan. Berarti versi ucapan Nabi itu lebih menguntungkan jadi tukang azan daripada jadi imam. Aku malas menceritakan yang lainnya, nanti kamu jadi mengganggu masjid juga lah. Tentu aja. Aku udah kena tergoda Bapak, gara-gara ucapan itu sampai sekarang rumahku, di depan rumahku itu masjid. Kalau ibu di sana dulu jauh kali, dekatnya tahu apa? Tempat aku duduk sampai ke speaker nih. Kalau diluruskan, itulah dekatnya masjid itu dengan rumah. Cuma aku memang gak suka jadi imam karena tergoda dengan hadis tadi itu. Bapak aku jadi imam Pak, sampai orang itu kenapa ada tak mau jadi imam di sini? Karena aku lebih suka jadi tukang. Makanya kalau udah pergi aku maghrib sholat ke masjid Aizratul Ridho Raya. Kalau udah duduk aku di depan dik, ada berani lagi tengok. Monopoli ini, artinya mau aja nih. Nah, jadi bapak, karena hebat pahalanya. Kenapa begitu doa Nabi? Karena dosa tukang azan itu dua. Jadi tukang azan ya. Yang pertama azan belum masuk waktu. Maghrib 6:20, 6:20, 6:18 sudah azan dia. Haram hukumnya. Karena azan dibuatkan untuk menentukan masuknya waktu kan. Yang kedua, di pundak tukang azan itu waktu buka puasa. Coba Pak, maghrib 6:25 mendung hujan, 6:21 azan dia buka puasa itu komplek. Heran kalkulator penghitung dosanya itu Pak. Ada orang berebut sholat di sini Pak, ada. Nah sholat jenazah pun begitu, padahal sekali ikut nengok, satu ikut kubur, dua gunung Uhud. Ada bapak sampai termotivasi gara-gara itu, setiap bangun pagi jailani, jalan sana jalan sini, malam mati hari ini. Lupa bapak. Ada belum dari kali. Jadi bapak-bapak jangan dimuliakan Allah. Saya ingin kasih dulu bapak ibu keyakinan. Nanti ingatkan aku yang faktor ketiga kenapa orang ikut sholat jenazah. Bahwa ternyata hidup di alam kubur itu barzakh namanya. Itu lebih lama daripada hidup di eka rasmi ini. 100 tahun hari ini wah udah hebat kali itu. Imam Nawawi 35 tahun umurnya, sekarang sudah hampir 800 tahun yang lalu dia di alam barzakh. Maka ada barzakh. Ada ucapan Imam Ibnu Qayyim dalam Ar-Ruhnya gini. Saat manusia itu meninggal dunia ternyata ruhnya belum jauh dari rumahnya. Nanti dikasih Tuhan terhadapnya kesempatan melihat, memandang, menyaksikan siapa anak keluarga yang mencintainya. Dimandikan, anak tak bisa. Mau kata Allah, kau bukan suruh nengok, bukan suruh ngoceh. Kau cuma suruh lihat. Itulah yang kau bangga-banggakan itu. Yang kau lahirkan, kau besarkan, kau kasih makan, kau kasih pakaian, kau ganggu dia dari serangan musuh-musuhmu. Apalagi kau didik dia, tak tahu dia kau tepi rentenir mengutang demi pendidikannya. Kau sogok-sogok demi sekolahnya, biar dia dapat sekolah yang besar. Pekerjaan adalah kau menggadaikan SK-mu, kau jual mobilmu, kau jual sawitmu. Apa yang terjadi? Gitu dapat pekerjaan dia dengan rantang yang kau menceritakan kepada anakku itu. Cobalah ketika jasad kau terbujur kaku, kata Allah, memandikan kau saja tak telah dia. Pulanglah kau itu. Nah, kenapa ucapan Imam Ibnu Qayyim berkata seperti itu? Bukan tidak ada dasarnya, Pak. Karena dalam surah Al-Mu'minun ayat 100 dikatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada dinding pemisah barzakh sampai hari dibangkitkan. Jadi kita yang tak nengok dia nengok kita. Logika berpikirnya, bapak punya mobil kaca depannya dikasih keliling, dikasih kaca film 100%. Dari luar ke dalam nampak nggak? Nggak nampak. Tapi dari dalam keluar nampak. Saya parkir di depan kantor DPRD, ada orang berkaca di depan
Kalau barzakh itu kita artikan bahasa Medan itu perbatasan. Kalau lintas Aceh, perbatasan kita Bisita. Lintas timur ke Pekanbaru, perbatasan kita itu Cikampak, Bagan-Batu. Kalau lintas tengah ke barat, perbatasan barzakh kita itu adalah Muara Sipogi. Jadi bapak jamaah yang dimuliakan Allah, itulah matang di pengalaman kita udah keluar itu semua kali kata bahwa itu perbatasan. Nanti di pengajian di Masjid Bukhari dia kasih tahu. Jadi bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi barzakh. Makanya bapak jamaah dimuliakan Allah, salah satu hadiah orang hidup terhadap orang yang mati itu adalah doa. Solat itu kan menurut bahasa dia doa. Kita ini katanya solmet kawan akrab. Ya bu, mana ada wabuter situ ada watai. Begitulah orang sekolah SD sama, SMP SMA bisa kuliah sama lagi, nikah sama, kita beda. Tinggal satu komplek dinding bersama. Mana wabuter situ ada watai, wirid hari Jumat sama-sama. Pengajian malam Sabtu di Bukhari sama, kuliah subuh berdekatan, makan rujak di Korondeli sepiring milik berdua. Betul, makan bakso di depan, kadang yang bayar berbutet, kadang mataing, kadang nembak orang kejadian. Tapi ketika mati kawannya berbutet itu, jangankan mendoakan, sekedar mendoakan dan kemudian terkesan lupa. Kawan apa itu? Makanya kalau ada orang menikah kata Nabi kan cuma dua yang amal kebaikan dunia yang bisa membantunya menghadirkan doa anak soleh. Yakin punya anak soleh nanti salah. Aku kalau anak soleh ini tak yakin, kalau anak tak yakin aku. Karena banyak orang yang mati punya anak sikit pun tak teringat dia sama ayahnya kena bogem di dalam perut. Malam Jumat ayahnya kena bogem menjerit-jerit minta bantuan doa anaknya. Si anak di suatu tempat tak kekecewaan. Tapi kalau sejahat-jahat orang gak mungkin dia gak pernah melakukan kebaikan, ngalir. Senang dan nekat orang gak mungkin gak pernah ngajarkan kebaikan sama orang lain, ngalir. Tapi kalau anak belum tentu. Ya anak bisa menyolatkan, bisa memandikan, bisa mendoakan, itu kan tergantung bapak. Anak dilahirkan dia seperti kasih kosong, mau direkam apa dalamnya? Ya orang sekarang udah keluar peraturan baru, masuk sekolah nggak boleh pakai doa masuk, nggak boleh pakai doa keluar. Kenapa lah presiden ngurus-ngurus itu? Dalam makin panjang nanti orang juga balik lagi doa. Itu baru juga makanan mewahnya. Nanti lama-lama nggak ada kawan anak Robi Zindi Ilman lupa. Kenapa dilarang? Azan sekarang kalau di instansi nggak boleh keluar lagi suaranya. Bentar lagi masih di bawah itu nggak boleh keluar, nggak boleh pakai penara. Ini Indonesia negara beragama bukan Amerika ini. Kabarku dengar tak benar atau tidak, diusul nggak boleh keluar lagi azan. Azan di ruangan. Ya kalau ada cuma di sini ya orang sini yang dengar. Nggak boleh keluar lagi suara kalau di instansi pemerintah. Kenapa? Mengganggu. Ya Allah. Ya balik ke pangkal, tambah urusan. Jadi bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, inilah kita. Ya. Kemudian yang ketiga, apa alasan orang gak mau ikut salat jenazah? Terlambat. Orang terlambat kan bisa masuk. Gak ngerti. Bapak pernah jadi masuk salat jenazah? Enggak pasti pernah. Karena nanti jalan kan. Makanya kasih tahu lagi. Rekamnya pas di sini nanti buat-buatkan di sini. Saya juga baru tahu. Saya juga seperti bapak karena jarang kejadian ada orang masbuk sholat jenazah. Ternyata masbuk sholat jenazah ini Pak ya mudah. Kita pula ambil dulu orang itu dah mulai di masjid Allahu Akbar. Kocar kacir udah tak dikejar lagi. Tiga kali orang itu ada ini. Masbuk sholat jenazah hanya dengan mengurutkan rukun bacaannya. Apa tadi? Yang pertama, Fatihah. Yang kedua, sholawat. Yang ketiga, doa. Yang keempat sunnah kan? Berarti cuma
Fatihah, selawat, doa. Sesungguhnya Bapak nggak perlu tahu orang itu udah takbir keberapa. Karena mau takbir berapa pun orang itu, Bapak masuk tetap dengan mengurutkan rukun pertama, Fatihah. Saat kita temui imamnya sedang takbir kedua, berarti orang itu sedang baca selawat. Kita masuk, Allahu Akbar. Baca apa kita situ? Orang itu baca Allahumma ighfir lahu, kita baca selawat. Orang itu baca Allahumma la tahrimna, kita baca Allahumma ighfir lahu. Orang itu salah, tinggal tambah satu lagi, salah. Jadi jangan ikut. Kalau orang itu tidak takbir ketiga, berarti imamnya sedang baca Allahumma ighfir lahu. Kita masuk, baca apa kita situ? Fatihah. Dia Allahumma la tahrimna, kita baca selawat. Berarti dia salah, tinggal boleh kurangnya baca doa, takbir, salam. Kau tak mau baca Allahumma la tahrimna. Kita temuinya sedang bertakbir keempat, Allahumma la tahrimna. Kita masuk, Allahu Akbar. Baca apa di situ? Fatihah. Salam dia kan kurang dia kita. Udah Allahu Akbar, selawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, salam. 20. Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada orang meninggal, jangan ikut nyalakan. Berikan juga pahalanya. Walau aku pernah kasih pelajaran kepada seorang anak, Pak, sampai diceritai orang di jalan Serdang sana, biarkan aja. Jadi ada orang meninggal di Masjid Faisal Tanjung, Masjid Al-Amin Serdang. Sebenarnya aku bukan khatibnya Sekjen MUI, Profesor Aktif yang dari Kota Pinang sana. Setelah aktif dia ada acara dia ditinggalkannya. Jadi betul-betul orang menyarankan, ada yang kenal dengan itu Ustaz itu, katanya panggil Ustaz menyarankan. Ya maka datang, Ustaz doakanlah, kata siapa anak kau? Ayah kau, nama pula kau paksa-paksa menyarankan ayah kau. Tak mau aku. Suruh aja anaknya bilang. Masa jadi orang yang menunggu? Tak mau saya. Tolonglah saya. Dari tadi lah minta tolong. Jangan sekarang udah sakitnya agak-agak naik lah minta tolong. Gak bisa. Itu kan ayah kau. Aku pun berjanji kalau aku belum mati, berarti tak bisa menjalankan ayahku. Tapi kalau aku belum mati, ayahku belum mati daripada aku yang akan menjalankan. Serahkan. Gua bingung lah, karena memang ada saya. Gua tuduh-tuduh siapa ni. Terakhir penjaga masjid jangan menjalankannya. Secara adat aku gak boleh begitu, Pak. Tapi secara fadilah ada harus pelajaran yang diambil ratusan orang yang di masjid itu. Iya, kalau aku nanti mati ustaznya mau menjalankan, kalau tidak saya menjalankan aku. Jadi dengan aku bikin pelajaran di masjid Al-Amin itu justru menjadi pelajaran untuk orang tua yang hadir itu. Pulang, perhatikan satu di antara sekian anak, adakah yang bisa menjalankan aku? Tak mau saya. Bisa aku diceritai orang sana, biarin aja. Tak mau aku sama Allah. Tentu udah ada menjalankan apa nih? Memang kalau nggak ada, nah itu ada itu Pak. Tapi aku yakin pasti ada. Nah itu artinya apa? Kalau awak selaku sebagai anak tidak bisa menyolatkannya, elok-eloklah minta tolong. Siapa nak najibkan, tak siapa yang dituakan, tolong Bapak, begini-begini. Kayak dulu pula. Gimana Bapak yang hadir malam ini, kalau masih besok, udah ada yang bisa menyolatkan? Nggak jaminan loh anak ustaz bisa menyolatkan anaknya, menyolatkan ayahnya. Daerah Bromo sana ada ulama besar meninggal, anaknya meninggal ayahnya. Anaknya kan mungkin ayah bukan ustaz besar, paling nanti ulama-ulamamu yang menyolatkannya. Oh, karena tahu ada lagi anaknya. Mungkin 12:30 mau disolatkan, dia belajar sholat jenazah itu jam 12:29. Grogilan membangkung, Allahu Akbar, aman tak perlu. Yang tak perlu Allahu Akbar, ruku dia lah. Wah, heboh masjid. Ustaz, walau Bapak, saya ingin jelaskan dulu apa yang ada di dalam kubur itu biar tahu kita hidup di jalan lagi begitu kali. Kan hidup ini dengan keyakinan. Ibu dulu nikah dengan suami, yakin itu suami ibu atau orang baru sekarang yakin? Atau dulu yakin, saya tak yakin lagi. Yakinkan bahwa kematian itu cepat, lebih lambat di dalam kubur itu. Suatu hadis diriwayatkan, Innal abda idza udiha fi qabrihi, seorang hamba bila dimasukkan ke dalam kuburnya,
Qur'ani alihim la yasma'u Qur'ani alihim. Maka sesungguhnya dia masih mendengar suara terempa. Terempa insyaallah sendal, suara sendal terempa kawan-kawan sahabat-sahabat yang meninggalkan. Atau malakani, maka dia didatangi 2 orang malaikat. Ya kalau malaikat cuma datang wajahnya ganteng, mereka kalau nengok dia. Tapi kalau datang dengan wajah aslinya, siapa nabi yang pernah melihat wajah asli malaikat? 2, Nabi Muhammad dan Musa. Siapakah malaikat yang paling jelek muka asli? Jibril. Kata Nabi Musa, ya Allah, kupinginkan aku menengok wajah malaikat Jibril. Tak sanggup kau. Sanggup. Tidak tahan kau darawan. Tahan. Cius atau cius. Jibril, tunjukkan muka kau. Baru lagi habis dia menunjukkan muka, dia pingsan Nabi Musa begini. Nanti jelek lagi. Apa pikir apa yang paling jelek? Yang kedua, siapa yang bisa melihat Nabi Muhammad 2 kali? Pertama di Gua Hira, yang kedua ketika Mi'raj. Jadi bapak jangan dimuliakan Allah. Datanglah 2 malaikat menghampirinya. Payung idanihi, mendudukkannya, didudukkan malaikat itu dia Pak. Kalau bapak di situ saya sini, sama-sama duduk dan kita, tapi ada jarak. Ini didudukkan bersatu lutut dengan lutut. Muka aslinya begitu atau getar-getar lutut tuh Pak, putus pun mau berasa. Apa yang terjadi? Fayaqulani lahu, berkatalah 2 malaikat ini terhadapnya, ma'anta taqulu bi hadzal rajul, apa yang kau ketahui tentang laki-laki ini? Maksudnya Nabi Muhammad. Fa ammal mu'minu, apabila mayit itu mayit yang beriman, maka fayaqulu, berkatalah mayit itu, asyhadu annahu abduhu wa rasuluh, aku bersaksi Muhammad itu hamba-Nya Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang dimaksud Allah ucapan ini dalam surah Al-Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah meneguhkan akan Allah akan orang-orang yang beriman itu bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh. Jadi yang menjawab pertanyaan itu bukan dirinya, itulah amal soleh kita. Marrabbuka, Allah Rabbi. Bisa dia menjawab dengan senang. Malaikat itu berkata, unsur ila maqadika minan nari qad abdalakallahu bihi maqadan minal jannah. Tengoklah, lihat kaulah betapa Tuhanmu itu telah mengganti kedudukan hinamu di neraka menuju kedudukan terhormat di sisi Tuhanmu di dalam surga. Dalam riwayat yang berbeda dikatakan, satu pertanyaan sanggup terjawab oleh orang yang masih itu. Itulah doa ikhtiar. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil. Ya kalau naik bapak, enaklah kalau ceritakan yang enak. Yang jelek-jelek diceritakan dulu. Apa yang terjadi? Wa amal kafir wal munafiqu fa yuqalu lahu, apabila mayit itu mayit yang ingkar yang munafik, berkatalah 2 malaikat ini terhadapnya, makuntu taqulu bi hadzal rajul, apa yang kau ketahui tentang laki-laki ini? Maksudnya Nabi Muhammad. Secepat kilat dia berkata, mungkin gara-gara ketakutan nih, ngomong suka-sukanya aja, ma'adri, tak tahu aku. Apa? Tidak tahu aku. Dengan geramnya malaikat, apa kata malaikat itu Pak? Wa yudribu bima mariqa min hadid, maka malaikat mengambil besi, bentukan besi yang panasnya diambil dari neraka, dia pukulkan ke mayit. Itu namanya sukran. Apa yang terjadi? Darbatan fayasiru sohihatan fayasma'u amin yarihi ghairu sakulain, sehingga berteriak yang didengar
mendengar seluruh makhluk yang ada di dunia ini kecuali jin dan manusia. Makanya Nabi tak pernah marah nengok seorang sahabat yang berkabur-kabur di atas kuburan. Ini kan kawannya mati, ditanam sama Nabi kawannya. Berkabur-kabur orang di atas kuburan bisa menanam itu. Ih, cepat kali lagi tidak, aku sudah tahu tak begini aku cepat mati. Kenapa? Karena masih ada utang yang aku itu boleh diceritakan di atas kuburan. Didengar Nabi, saya berkabur-kabur tadi kata Nabi. Aku yang Rasul, buat barang Nabi Pak. Sekiranya kau dengar cerita orang yang di dalam kubur itu, niscaya kau akan sambung berkata, aku menuju selama-lamanya. Dan kita begitu pada kuburan. Awan di kubur, awan itu kamu apa ini ceritanya di atas kuburan itu. Mijak kuburan orang pula lagi bisa berkabur-kabur. Marah tadi. Syekh Nawawi bin Umar Al-Jami As-Sati Al-Bantani Al-Indonesia dalam kitabnya Nasaihul Ibad min Istidari Yawmil Ma'ad, innal arda tunadi kulla yawmin bi asli kalimatin wa taqulu. Sesungguhnya setiap hari tanah itu, kubur itu menjerit-jerit memanggil orang hidup kepada 10 panggilan. Satu di antaranya tas'a ala zuhri wa masiruka fi batni. Suka-suka kau nak berjalan di atas punggungku, tapi jangan lupa teman gerak ke dalam perutku, kau akan tenang. Tak kita dengar Pak, kita dengar. Kita enggak dengar cerita orang yang disiksa dalam kubur itu, maka tak timbul rasa takut. Nabi marah. Sekiranya kau dengar cerita orang yang ada dalam kubur, niscaya diri kau itu tak akan berkata, terkatung itu selama-lamanya. Aku gara-gara hadis ini kan ini tema yang aku ceramahkan semalam di sana Pak. Jadi diminta orang menyambungan itu karena saya ceramah di hadapan santri-santri dari Mustafa, dari Muhammad, dari Mina. Jadi tolong temanya tentang pintu jenazah. Jadi aku bikinlah bahan. Rupanya dijilid orang itu minta dalam satu buat komedian pula. Jadi bapak jemaah yang mulia Allah. Jadi pelajaranlah. Tak lama kita hidup di dunia ini Pak. Hanya biar amat dalam kubur satu aja ini kan. Dalam surah Toha 124 dikatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka kutimpakan kepadanya kehidupan yang sempit. Wa man orang-orang yang berpaling dari peringatanku, apalah peringatan Tuhan, lupakan kematian, ada musibah tapi pelajaran, maka akan kutimpakan kepadanya kehidupan yang sempit. Maka kehidupan yang sempit itu ada 5 tafsirnya. Di antaranya adalah siksa kubur. Siksa kubur. Dalam lagi tukang nas berangkat dari sana. Wah, ini mana? Tinggal beli saja. Usaha besok lagi. Sekarang, Bapak-bapak, sebelum kita lanjutkan ada mau tanya? Cerita aja dari kita malam. Satu, ayo. Saya kan tanya kuburan Pak tadi. Tanah wakaf. Saya kan selalu masukkan mayat dan kubur. Begitu masukkan mayat dan kubur, itu kan apakah ada ini kan hidung itu di apakah di tanah itu apa memang itu ada ininya? Ada saja. Setahu saya nggak ada. Cuma hal yang ada menghadapkan wajahnya perutnya katanya seposisi dia sholat ke arah kiblat. Kita ya. Cuma kan di sana yang berbingung itu gini kadang-kadang. Nah itu hidungnya belum tanah gitu. Nah itu ada jadi. Makanya itu apakah ada aliran atau enggak? Ya enggak ada lerengnya. Cuman di Medan ini kan nggak ada lahan. Yang ada kubur. Kalau lahan kubur di dalam kubur. Ya. Jadi kalau dia di luas tempatnya, bisa lahan tengah, bisa lahan kiri arah kiblatnya. Kalau besar berarti di sini ya. Iya. Jadi dimasukkan posisinya jangan terlentang mereng. Nah, makanya semuanya mesti tetap
seperti tidur. Oh, jantung ke atas, lambung, paru-paru ke bawah. Posisinya tetap seperti itu. Baca. Berarti itu nggak ada nilai. Enggak, banyak kali kematian yang kira-kira kita bikin. Diangkatlah jenazah itu, mundur-mundur. Ada nggak itu? Bapak cucu anak nyuruh-nyuruh 3 kali. Kenapa nyuruh? Biar gak rindu. Anak-anak mana cerita itu 2 hari hilang dia, kita tahu lagi dia. Kecuali dalam berakal. Ada itu Pak. Pecah. Kerja itu pecah piring. Itulah kita. Udah belajar sering, masih yakin juga. Iya pula, kata ya kewajiban, tapi bikin dia rumah. Tradisi nggak salah, selama tidak menyalahi agama. Kalau itu salah. Kan selalu aku bilang, ada orang hamil ditaruh bajunya gunting. Gunting, paku palung, paku beton. Padahal dia ajarkan Nabi doa. Allahumma inni u'izuha bika wa zurriyataha minas syaitonir rajim. Itu kan ayat. Masa kali pula ayat dibikin gunting. Acara menuju bulan, belah kelapa, lurus kanan, bengkok besok. Potong antara lurus dan bengkok. Bikin rumah, rabu apa itu Pak? Apa di situ ya? Pisang, kelapa, darah hitam. Kalian diajarkan ada 4 ayat yang diturunkan kepada Nabi khusus menyelamatkan dia dari gangguan orang. Maka kaidah tafsir al-ibrah itu diumumkan lafzilah khusus sabab. Secara khusus kan untuk Nabi, tapi keumuman ayat itu, amalan itu berlaku untuk orang-orang yang beriman. Dalam pada aku ceritakan satu adalah yang populer. Pernah pula Abu Jahal geram nengok Nabi. Kalau ada nanti si Muhammad di depanku, mutilasi dia, begitulah bahasa Medannya. Maka turun ayat kepada Nabi bacanya, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'afsaynahum fahum la yubsirun. Tak nampaknya Nabi sampingnya. Itu Nabi, mana semua Muhammad? Enggak nampak. Dalam Bidang Mubarak turun jadi itu satu pendapat Nabi mau hijrah ke kota Madinah di kampung rumahnya. Tak bisa Nabi lewat. Dibacanya itu lewat, aku mau lewat, minggir. Tak nampak orang itu Nabi di depan sudah sampai di Madinah. Ada ulama-ulama mengamalkan kalau kita memasuki rumah baru, kontrakan baru, itulah dibaca, dihambungkan pasir itu ke atas. Tapi jangan sama ayatnya, mintalah kepada pembuat ayat. Ya Allah, tolong. Ya kalau bahasa itu tabarruk itu mengambil berkah dari ayat. Walau ada yang tak sepakat, saya kira lebih bagus itu timbang dan ayat tadi bikin. Nggak tahu bapak ibu belum dibikin dulu, kita bikin jam 12 malam nanti. Ya, jangan siap nanti bikin mulai berkumpul. Banyak yang diajarkan. Banyak. Oh, mau pesta, laris tukang bawang. Bawa pesta, tolong beli pak, marakan dulu, biar jangan banjir nanti kami mau pesta. Kau udah tahu kan berapa pasaran? Berapa Wak? Kalau tak hujan 1 juta. Kalau gerimis, gopek. Kalau hujan Wak, potong administrasi 15%. Hujan sederas-derasnya. Tuhan mau dilawan. Hujan sederas-derasnya. Apa nyangka Wak? Bahasa ini tengok. Dia mana Wak orang itu? Saat ini jawaban dia. Kau pikir enteng melawan Allah? Allah boleh iman kan lawan itu. Jadi bapak-bapak zaman dulu sedangkan lebih kanan aja lawan kan Pak. Apa lagi Allah? Nah ini kebiasaan kita. Jadi kalau ada nanti meninggal tak usah menyuruh-nyuruh. Udah tiap Jumat mengaji, tiap malam Sabtu mengaji, tiap subuh Minggu mengaji, masih dibikin juga. Kok aku tradisi yang tidak menyalahi sukanya aku marhaban, kata orang pindah, kalau kata aku tidak. Orang cuma baca sejarah Nabi, mana bid'ahnya? Tiba bagaimana? Cuma kasih aku satu aja, ibu kalau bikin marhabannya pelit-pelit kali. Aku bermain marhaban juga, tidur rasanya. Ustaz bisa marhaban hari Minggu bisa, berapa orang kamu selusin? Banyak kali.
Jadi berapa? 3 orang aja, mak potong 9. Berapa sekepala katanya? 100. Mahal kali. Dipakainya lah pemain harapan nenek-nenek karena setuju. Berarti seputar di situ boleh. Menarik malam malam, mau yang ketakutan nenek urat nenek. Terus usah tiap musim. Wah. Modal selamat lolos. Datang anak buah nenek paling tua nenek lah kepala rombongan kami. Calling dulu lebih baik pada tahu cair nenek. Iya nenek, pamina nenek. Terima kasih nek. Itu aja. Iya kita kan satu ini. Oh, boy, thank you. Apa dikasih nenek-nenek itu pulut saja, telur puyuh 1, bunga bali 15. Karena pemain warna pulang dari Medan Jiat dalam nenek-nenek itu. Mohon juta. Datang ada pada nenek cair, angin cair, bola. Lagi. Di banyak tempat di Medan, saya sering jumpa orang sudah meninggal, tapi seminggu atau 2 minggu, sebulan kemudian mereka ajak sholat gaib untuk meninggal. Pertanyaannya, hukumnya seperti apa? Boleh. Bolehkah menyolatkan gaib orang? Boleh. Nah, cuma ada syaratnya. Pertama, minimal proses fardu kifayah telah diselesaikan. Umpamanya kalau nak meninggal di Padang, kita enggak terkejar baik dan tanya aja jam berapa disolatkan, jam 4. Kira-kira jam 5 bisa lebihnya jelas. Nah, yakinkan dia sudah dimandikan di kafani, lebih yakin lagi sudah disolatkan di sana. Kalau sudah di kafani aja bisa lagi, nggak usah disolatkan. Tapi meyakinkan dia, biarkan orang itu menyolatkan dulu, baru kita sholat gaib dari sini. Berapa hari syaratnya? Ulama berbeda pendapat. Ada 7, ada 3, ada 15, ada sebulan, ada selama-lamanya. Saya ikut pendapat sebulan. Jadi sebulan ke atas, atau sebulan lagi. Ada kok yang bilang selama-lamanya? Ikutlah. Kan aku kasih jawaban, silakan pilih. Kalau aku suruh milih, maksimal sebulan. Ada itu selama, udah pikir. Tiap hari sudah begitu. Kan sekurang-kurangnya sholat gaib sengaja aku menyolatkan si Anu, binti si Anu atau binti si Anu. Udah biasa aja, cuma itu aja. Nah, sholat nggak ada bedanya. Cuma dilihat. Pandai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bagaimana menyolatkan jenazah beberapa orang di mana bercampur mayat laki-laki dan mayat perempuan? Laki-laki perempuan. Imam Juraid berkata, kita baca dalam kitabnya, waladhi tama'al janaizu rajulun wa sabiyun wa khumsa wa mar'atun wa sabiyatun udi ar-rajulu mimma yalil imamu fas-sabiyu wa ra'ahu summa al-khumsa summa al-mar'atu summa as-sabiyatu li'annahum law sallu khalfal imam fil hayati wa qafu ala hadhihi sifat fakazalika yudauna fi sholati alaihim ba'da wafat. Kalau berkumpul beberapa jenazah, ada laki-laki, ada anak-anak, ada wadam bencong, ada perempuan, ada anak perempuan, maka bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, diletakkanlah laki-laki pas di depan imam, kemudian anak laki-laki, kemudian bencong, kemudian perempuan dewasa, kemudian anak perempuan. Nih, ini imam. Jadi siapa duluan di depan imam itu? Laki-laki dewasa, anak laki-laki, bencong. Sebenarnya waktu khunsa wadam itu berkelamin ganda. Ada apanya, ada laki-laki perempuannya. Maka tergantung. Kalau suka dia main sepak bola, operasilah perempuannya. Kalau suka dia
imam, laki-laki dewasa, anak laki-laki, wadah bencong, perempuan dewasa, kemudian anak perempuan. Itulah posisi menyolatkan. Dorce gimana itu Dorce? Dia bukan macam, memang transgender. Ya kalau lahir dia dua alat kelaminannya, maka dipilih di antara dominan sifatnya. Ini kan memang dia laki-laki, mungkin faktor pergaulan, ini kan faktornya gara-gara orang tua juga. Dia kepingin kan anak perempuan lain laki-laki, kayak dibikinnya anak laki-lakinya itu kayak cewek. Yang diberikannya mereka kemerdekaan, masa-masakan, kompor-komporan, tak tahu yang mana bola, mana motor-motoran, apa yang diberikannya. Kawannya pun perempuan-perempuan, lama-lama. Ada juga orang Pak, walaupun badannya kemayu-kemayu agak ke wadah-wadah, dia tetap laki-laki. Masih beruntung itu timbang yang berubah-ubah itu. Jadi menurut hakikat fikih, orang yang merubah kelamin maka dia disolatkan dan dimandikan berdasarkan hakikat kelaminnya. Dorce itu disolatkan hakikat kelaminnya. Laki-laki lah berarti. Pakai Allahumma firlahu atau firlahu. Bersentuh dengan dia batal enggak wudu? Batal. Juga bapak jemaah yang dimuliakan Allah, Tuhan melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan kebalikannya. Perempuan menyerupai laki-laki, maksudnya seluruh aksesoris laki-laki diambil. Pakai celana li laki-laki, dia pakai celana li. Mereknya jin. Kalau sekarang jin balak dengan manusia, silakan orang itu diborong jin. Apalagi perempuan menyerupai laki-laki, semua aksesoris laki-laki, dan kebalikannya laki-laki menyerupai perempuan, seluruh aksesoris perempuan itu dia pakai. Untung tak berwajah. Baru juga ini rupanya berwajah. Asal dipakainya itu pas lah. Siapa itu presenter Indosiar yang transgender di nggak sempat transgender, cuma biar rubah seluruh penampilan seperti perempuan, rambut panjang, mukanya wih Allah cantiknya, nauzubillah. Orang Indonesia pergi ke Australia. Tiba-tiba yang bertobat, ada yang bertobat, udah bertobat dia, jadi laki-laki dia balik, dapat hidayah. Dia memeluk agama Islam, kemudian dia nikah, sekarang udah ada anaknya. Karena itu rambutnya yang jingkrak-jingkrak kuning-kuning itu emas. Nah itu contohnya hidayah datang. Mungkin sadar dia yang dilakukannya selama ini salah. Ada juga yang gak ditinggal sadar. Berani bisa bilang Dorce, ya itu merasa. Cuma Dorce hebat, tahu dia hukumnya sebelum mati bikinnya wasiat di depan pengadilan. Aku mati solatkan nanti pada perempuan sesuai kelaminku. Walaupun begitu oke lah, tapi menyolatkannya aku bisa baru pulang umroh. Aku nggak tahu di depan itu laki-laki itu perempuan. Jadi Allah maghfir lawan doa. Aku bacanya laki-laki. Nah, itu berarti keyakinan, silakan walaupun perempuan. Atau dibaca perempuan padahal laki-laki. Kata Nabi da'ma yariduka ila ma la yaridu, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Al-yaqinu la yazalu bisyak, keyakinan mengalahkan keraguan. Kita aja dalam sholat kan kayak gini. Makanya banyak orang mencari kunci yang hilang di dalam sholat. Jam 8 pagi mau pergi dia belanja ke kedai, bikinnya kunci rumahnya di bawah pokok mawar. Sejam kemudian pulang dia, sampai 1:30 tak dapatnya di mana, aku taruh di mana, itu ada masalah. Semua dibongkar nggak dapat. Azan dari Bukhari, sholat dari masjid Bukhari, tapi nggak tenang pikirannya, ini masih galau gitu. Bibirnya bilang Fatimah, hatinya apa yang terjadi? Gimana aku tahu? Rupanya datang Ustaz Asbir Mawar lewat, Ustaz Mawar, belum Mawar. Baru dapat dia mencari kunci itu dalam sholat. Kenapa? Itu contoh. Jadi saat terlupa rakaat, sadar berapa rakaat ini ya? Padahal udah 5 ini. Baru 1 kok. Tambah 3 lagi. Udah 3 kok. Padahal baru 1. Tutup. Itulah keyakinan. Jangan pula gara-gara bapak tak tahu jenazahnya antara laki-laki perempuan, bapak bikin domirnya dua-dua. Allahumma firlahu ha.
Laki-laki dewasa, anak-anak, bencong, perempuan dewasa, anak cewek. Posisinya ke belakang, jangan ke sana ya. Posisinya ke belakang. Kemudian, siapa yang lebih berhak menjadi imam dalam sholat Maid? Maka yang paling berhak menjadi imam itu pertama didahulukan ayahnya, ayah si mati itu. Gak ada ayahnya, atoknya, bukan atas dulu atok. Kemudian anaknya, berarti lebih mulia ayah daripada si anak. Meninggal orang, ada anaknya, ada ayahnya. Siapa yang lebih didahulukan? Ayah. Siapa lagi? Atok. Kalau tak ada, baru ke bawah anak. Anak. Kemudian cucu, cucunya. Berarti atau ayah atau ke bawah anak cucu. Itulah yang menyolatkan. Kemudian apa lagi? Ashabnya, saudara-saudaranya, maksudnya saudara, anak saudaranya. Anak saudara apa namanya? Kemanakan? Keponakan. Anak saudara. Kemudian paman anak pamannya, anak pamannya. Pamannya. Kemudian tidak ada anak pamannya. Kemudian seterusnya. Kalau boleh ditambah lagi, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, tidak pihak dari Zawil Arham. Ini dari emak ya, bagian emak ya. Dari bagian emak itu ayah dari ibu. Ayah dari ibu. Atau lah ya. Ya kan atau namanya kan? Ayah dari ibu. Anak laki-laki dari anak perempuannya. Anak laki-laki dari anak perempuan. Ini bagian emak ya. Kemudian saudara seibu. Kemudian abang atau adik ibu namanya Pak Cik dan sebagainya. Ada pertanyaan begini. Sebelum suapan, si Main berwasiat, kalau nanti aku mati yang menyolatkan kursi A, apakah wasiat itu harus dilakukan? Ulama berbeda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Qawi Al-Kabir jilid 3 halaman 46, kalau seseorang berwasiat sebelum matinya bahwa yang menyolatkannya nanti adalah seseorang yang sudah ditentukannya selain walinya tadi yang kita sebutkan itu, ya, maka sesungguhnya telah dihikayatkan dari Aisyah, dari Ummu Salamah, Anas bin Malik, Imam Ibnu Sirin, Ahmad Ibnu Hanbal, bahwasanya dia yang mewasiatkan itu lebih berhak untuk menyolatkannya selain wali yang ashab tadi, akhir tadi. Jadi kalau mati aku nanti yang menyolatkannya si A, padahal masih ada anak-anak negara itu belaunya, maka menurut ulama yang kita sebutkan tadi lebih berhak yang menyolatkan itu adalah orang yang diwasiatkan. Itu pendapat jumhur. Walau menurut Imam Syafi'i dan sekalian ulama-ulama Syafi'i mengatakan bahwa wali-wali dari si mayit itu lebih utama untuk menyolatkannya, karena bahwasanya mayit itu adalah hak bagi mereka, maka tidak terlaksana pada wasiat mayit tadi karena putus kewaliannya. Jadi kalau di tengah masyarakat ada tak pernah begitu kejadian? Dia nggak suka nengok anak-anaknya, karena anak-anaknya mau ambil hartanya aja. Kalau aku sakit, pernah kejadian begitu. Salah satu tokoh LS, saya masih tugas di rumah sakit Malayani. Kasian aku nengok. Tahu Pak Ustaz dia katanya, aku sakit, aku Ustaz. Tak ada anak-anakku mengantarkan aku sakit. Jemput taksi, surat kemana sampai dimasukkan orang itu. Mana itu saya jangan Ustaz keluar. Datang nanti anak-anak menantu tahu Ustaz, dibawa orang tua pun tahu apa, bawa jodoh, bawa ini, dibilangnya lagu papa, bilangnya lagu apa. Setelah itu ditinggalkan orang tua. Jadi nggak ketawa pula. Besok paginya aku datang, mau menangis lah, aku nengok dia, mau masukkan bulu itu ke mulutnya, berserewak peak mulut itu. Aku bantulah. Tahu kayak gini Ustaz punya anak nih. Kok perlu seluruh harta ku sedekahkan aja sama fakir miskin, aku kasih pada anak. Wah, jadi kali orang tua ngomong kayak gitu. Aku udah mau kompor-kompori, kayak gini kuatin transfer kan.
Betul juga dong Ustaz. Maka ada prinsip, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Betul itu. Tapi kalau anak kaya, orang tua jadi bapak. Pasti. Janganlah terjadi itu. Salah satu mustajabatillah sarfufihinna. Ada 3 doa orang yang tak ragu Tuhan mengabulkan, dan di antaranya doa orang tua. Sampura daripada Tuhan, Simar dan di Tanjung Balai, maling undang di Padang, 3-3 jadi batu, bibir orang tua itu. Makanya surga di bawah telapak kakimu. Bila tertetes air mata orang tua karena kebaikan anaknya, maka bersiaplah menerima limpahan karunia Tuhan. Itu katakan Imam Ibnu Athaillah. Tapi bila tertetes air mata orang tuamu karena kejahatan tabiatmu, maka bersiaplah menerima pahitnya kehidupan ini. Nah, jangan lupa, doanya makbul, kutubnya manjur. Balik Pak. Sekarang ini semua pertanyaan ini, apa yang nanya aku jawab. Apakah ada pengaruhnya bagi si mayit kalau yang menyolatkan jenazahnya rame pula? Orang kaya pejabat mati rame lah. Imam Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, coba lihat hadis riwayat Muslim dalam kitab Subul Salam As-Sanani jilid 2 210. Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa safa'ahumullahu fi. Tidaklah seorang muslim yang disolatkan 40 orang melainkan diampunkan dosa-dosanya. Wah, enak kali lah kalau gitu. Kau baca kau menyerahkan agak sejuta, 40 juta, aman siksa kubur. Zogin deh ya. Cuma di hadis ini ada syaratnya. 40 orang itu la yusyrikuna billahi syai'an, tidak ada yang melakukan kesyirikan terhadap Allah. Yakin dari yang ikut sengaja itu tidak mau dia bermalam Jumat itu, berkemenyan di malam Jumat. Yakin? Berarti tidak yakin. Makanya jangan anggap enteng walaupun ada bilangan 40. Mau agak lumayan, ada hadis dari Mamin mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yabluguna mi'atan kulluhum yasfa'una lahu illa tasfa'u bih. Tidaklah seorang mayit yang disolatkan 100 orang melainkan diampunkan dosa. Nah, ini kurasa ini hadis kedua ini terbantu kita. Kalaulah ada 100 orang yang menyolatkan jasadnya, mungkin dari 100 anak itu ada saja 40 orang yang betul-betul orang baik, orang soleh, maka didengarkan doa mereka terhadap jenazah itu. Sekarang pertanyaannya, 100 orang itu menyolatkannya sekarang mudah itu Pak? Susah lah. Sedangkan hari Jumat baik kadang orang banyak keluar daripada menyolatkannya. Hari Jumat. Kemudian hadis ketiga, Mamin mu'minin yamutu fi salli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna ayyakunu salasata sukupin illa ghufira lahu fi. Tidak ada seorang mukmin yang meninggal dunia lalu disolatkan jenazahnya oleh sekelompok umat Islam sampai mereka berbaris 3 saf, melainkan diampunkan dosa. Di sunnah hukumnya menyolatkan jenazah itu dibikin 3 saf, 3 baris. Jangan salah dengar, 3 baris, bukan sebaris 3 orang. Ya, ini kan udah mulai malam. Nanti Bapak salah dengar, karena cukup dengan syukur. Ku bilang 3 baris, bukan 1 baris. 3 orang. Sempat 1 baris 3 orang. Apa tak sampai ke ujung bawah sana itu panjang deh. Jadi 3 baris, 3, 5, 7 ya tergantung ramainya lah ya kan. Pandai-pandai lah mengatur itu. Jadi kalau 3 orang satu
Sesungguhnya mayat itu berada dalam pertanyaan malaikat 7 hari 7 malam. KPK Medan cuma 7 jam. KPK Tuhan 7 hari 7 malam. Mau dekat mana kalau menemukan 7 hari 7 malam. Nah, Fakaru yastahbuna ayat amaan kuntilkal ayat. Maka sangat dianjurkan melakukan sedekah selama 7 hari 7 malam itu. Di sinilah mudah menjumpai dasarnya. Karena ada orang meninggal bersedekah selama 7 hari 7 malam itu. Mungkin inilah riwayatnya. Imam Nawawi mengatakan yustahabul iksar minas shadaqati indal umuril muhimmah. Sangat dianjurkan sekali melakukan sedekah itu pada urusan-urusan penting. Adik saya besok mau PNS, ujian PNS dan kembali. Sedekah kau hari Jumat biar lulus kau. Apa saja? Mau kawin sedekah. Semua. Tiada hari tanpa sedekah. Dan memang sedekah ini dianjurkan Tuhan karena itu resep surga. Kan pernah aku kasih tahu sama Bapak. Ittaqun nar walau bisikin tamro. Takut kau ke api neraka walau bersedekah 1 biji korma. Dibayangkan Pak, 1 biji korma mampu memadamkan panas neraka, apalagi 1 tangan sawit. Kalau ada bapak punya sawit di daerah Labuan Batu di sana, keluarkan sebanyak-banyak, dikeluarkan aja. Itu dia jalan selamat yang selamat pulau, selamat gang Sungai di depan rumahku ada masjid sedang dibangun. Kami ikut-ikutan juga lalu, kami kan masjidnya mau berhasil juga. Kami rencanakan berhasil kan gitu. Biar soju. Aku salah satu makanya semua aku ceramah sini bukan karena disunting, rogin aku disunting. Biar tahu Bapak, aku bukan sombong. Dari TV One Antep udah sering menelpon aku, TV TPI ya, NCTV untuk ceramah. Gak mau aku, kenapa? Bukan aku tak sanggup ceramah di TV, tapi aku tak punya PD. Punya PD, kenapa? Tak siapa boleh sunting-sunting. Tak siapa boleh sunting-sunting. Kenapa? Soju, ceramah di sini, soju. Inilah saat ini yang menggoda aku sendiri. Tadi Bapak jamaah dulu ya. Nah, yang mau ditanya? Panjang-panjang kalian itu Bapak. Setengah semuli. Kalau orang mati karena mabuk itu gimana Pak? Sholatkan atau tidak? Sholatkan lah. Soalnya kemarin itu kan di Jawa Barat ada berapa orang? 60 orang sekali meninggal. Di mana itu Pak? Ya, secara zahiriyah dia Islam. Secara tauhid Tuhan yang tahu. Anda sebelum mati dia kafir semuanya, mana tahu itu kan? Apakah yang mati karena tengen dimabuk, mati tengen mabuk, mati disolatkan, disolatkan. Ya, yang ada ucapan menyolatkan atau tidak itu karena mengingkari rukun Islam. Lalu disebut syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Jangan diingkari kewajiban ini. Jadi kalau tak sholat, bilang aja malas. Kalau tak mau puasa, bilang aja malas. Kalau tak mau zakat, jangan dibilang tak wajib. Misal tak wajib kalau tidak punya duit. Karena zakat ini kan cuma 2 hukum, nggak ada duit. Zakati, ada duit zakat, nggak ada zakati. Maka jangan apa kali ada berzakat tak mampu, dizakati nanti bibirnya. Kau pikir orang miskin kau zakat-zakati, tak keluar zakat. Ya lagi gitu kan. Haji pakai syarat, kalau nggak mampu kau serahkan. Tapi kalau mampu nggak mau berangkat, di dalam Nabi mau mati yang mulia kena saya. Begitu kata Nabi. Jadi, apakah orang mati karena tengen disolatkan? Solatkan. Bunuh diri. Episode yang akan datang kita jelaskan. Jadi malam ini dulu ya. Insyaallah ini kajian akan berlanjut. Walaupun bulan depan saya nggak masuk karena itu kan udah maulid. Ya, kalau maulid itu saya lebih banyak di daerah Labuan Batu ke atas lah daripada di Medan. Ya, doa juga minta izin istri saya tanggal 27 ini mau operasi sesar melahirkan. Minta sebisa
Al-Fatihah. Sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan anak dan ibunya, jadi anak yang soleh bermanfaat untuk agama nusa dan bangsanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim, iftah lana babal ilmi minal Qur'anil azim. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والخير، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل